Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini dari cerita Ibu Ana dan kita ramu dengan ceramah-ceramah Yusuf Mansur, itu satu kesimpulan kita bahwa Yusuf Mansur itu memang seorang pendusta. Padahal nanti apa yang dia dustakan itu akan terungkap juga. Misalnya apa? Ini sampai sekarang kita belum mendengar apa klarifikasi Yusuf Mansur terhadap pengakuan Ibu Ana dan terhadap tanggapan netizen terhadap komentar-komentar kita belum dengar. Tapi dari fakta-fakta, selain nanti walaupun fakta foto tidak ada, itu fakta-fakta itu kan bisa diramu gitu. Misalnya bukti transfer, ya kan? Transfer uang ke Ibu Ana, kemudian nanti bukti pertemuannya, kemudian nanti bukti tempat gitu. Itu beratlah bagi Yusuf Mansur untuk berkelit. Itu yang kita sebut dalam video sebelumnya, kejahatan itu meninggalkan jejak. Belum nanti ya jejak digital itu bisa memperkuat gitu. Jejak digital. Apalagi sekarang semakin maju teknologi komunikasi kita, itu rekam komunikasi itu tetap ada gitu. Begitu juga nanti rekam WA itu tetap ada. Karena itu WA seseorang bisa diintercept untuk kepentingan tertentu. Misalnya pihak intelijen mau memantau kegiatan seseorang yang sudah dia incar gitu. Maka segala komunikasinya dengan siapa, apa bunyinya itu bisa dipantau. Begitu juga nanti di mana keberadaannya, WA-WA-nya apa isinya gitu. Itu bisa dipantau gitu. Nah, kita kembali bagaimana Yusuf Mansur bukti seorang pembohong gitu. Begitu ada kasus ini dia diam aja. Katanya kan sangat dekat dengan Allah. Bisa bicara sama Tuhan. Kata Tuhan bicara sama dia, "Cuk, kamu udah tahu kenapa rugi miliaran?" "Tahu ya Allah. Sekarang aku ganti." "Kau mau apa, Cuk?" "Saya mau 100 triliun ya Allah. Kemudian saya akan bangun resort di setiap kota ya Allah." "Oke, Cuk." Itu dia bicara seolah-olah Tuhan itu anak buah dia. Itu kan menunjukkan fakta bohong gitu. Lah sekarang cobalah hilangkan bukti-bukti itu yang ada di baik itu di rekam jejaknya Bu Ana maupun yang ada di tangan lawyer yang sekarang mendampinginya, Bapak Zaini Mustafa. Coba minta dong sama Tuhan. Loh, katanya Nabi pernah ikut ke rumah dia. Ikut di mobil dia. Lah dia berduaan sama anak di hotel itu dibiarin Nabi. Dibiarin Rasulullah. Ini memang otak kita nih kadang perlu kita pakai gitu. Bagaimana membuktikan bahwa dia itu memang pembohong. Kalau kita bicara dalil-dalil, orang akan bilang nanti, ini pasti terpapar Wahabi ini. Orang bilang begitu. Padahal agama itu nggak bisa ditegakkan kalau tidak ada dalil. Nah, sekarang dalilnya dalil faktual gitu. Dalil fakta. Atau dalil akli, dalil akal. Bagaimana mungkin gitu. Kalau memang dia bisa berjumpa dengan Nabi, Nabi akan membiarkan dia. Dia berduaan dengan seorang perempuan di hotel, melakukan hubungan seksual berkali-kali dan terbilang dalam hitungan tahun gitu. Bagaimana mungkin? Terus lagi ceramah nanti pengurus aneh jumpa Nabi gitu. Pasti bohong. Pasti bohong. Ana dah jumpa sama Allah. Di akhirat nanti
Malah di akhirat katanya. Betapa tuh bohong, sombong, dan angkuhnya dia. Dengan segala cara dia dia perkosa dalil-dalil, nanti akibatnya apa? Kalau tidak cepat diatasi, dia akan memperkosa orang-orang. Katanya, ini malaikat Jibril, coba lihat, malaikat Jibril memperkenalkan dia malaikat Jibril meminta Muhammad untuk mengenal Yusuf Mansur. Di mana pikirannya nih? Kita memahaminya kadang-kadang ini orang ini harus dipahami apa ini ya. Dia bilang, ya Muhammad, gitu bahasanya. Kamu enggak tahu inilah orang yang selalu bersalawat kepadamu. Salawat apa? Terus kalau orang salawat tuh di akhirat enggak ada proses lagi. Dan ini menunjukkan bahwa dia itu seorang pembohong. Jadi dari bohong ke bohong, dia cerita Ibu Ana ini pasti cerita bohong. Dalil-dalil dia karang sendiri aja. Karena memang secara akademis, wawasan agama Yusuf Mansur itu ya belum memenuhi standar gitu. Menurut cerita dia kan, sekolahnya yang benar itu kan katanya tamat aliyah. S1 sudah nggak tamat dia sudah diburu-buru oleh berbagai kasus. Dia sudah mengalami masuk penjara karena penipuan. Dia sudah masuk di kantor polisi karena mencuri mobil gitu. Dia sudah masuk dan lain-lain gitu. Dan saya ngomong ini tentu bukan tanpa argumen. Saya 2006 2007 lu sering memproduksi sinetron gitu ya. Di TVRI, supaya nanti ada itu. Saya tanya, bagaimana kalau closing acara ini kita undang Yusuf Mansur? Itu orang TVRI langsung menolak. Nggak bisa, dia nggak boleh tampil di sini. Gitu. Kenapa? Itu orang-orang bilang, Ustaz terserah lah, tapi dia itu kelakuannya dia sering mencuri dan menjual tanah orang. Hah? Tidak lama kemudian orang di sana mengasih saya ketika itu tuh clipping dari surat kabar Duta Masyarakat kalau nggak salah ketika itu. Dari Duta Masyarakat, surat kabar itu kebetulan milik dari atau di bawah Nahdlatul Ulama itu. Itu diberitakan ini orang secara panjang lebar. Karena itu TVRI satu nggak mau itu. Tapi karena informasi ini kan belum terbuka luas gitu. Jadi orang-orang ya masih berpikiran positif, termasuk saya ketika itu. Ternyata apa yang diceritakan oleh kawan di TVRI, yang dimuat oleh surat kabar Duta Masyarakat ini benar gitu. Jadi itulah kita lihat dari berbagai kasus ini semakin membuktikan bahwa pendusta itu walaupun diputar-putar, dibolak-balik, kesimpulannya adalah sebuah dusta. Demikian penjelasan kita, mudah-mudahan kita semua semakin waspada agar kita tidak pernah lagi percaya dan senantiasa melindungi diri kita agar tidak dirugikan oleh ajaran agama yang dibungkus oleh kedustaan atau dusta yang dibungkus oleh cerita-cerita agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.